Bagaimana caranya mengekstrak data menjadi insight sehingga bisa digunakan untuk mengambil decision making. Misalkan kita bisa melihat di sini untuk segmen corporate, kemudian regionnya kita bisa select misalnya di Central East ya. Lalu kategori kita juga bisa select sehingga kita bisa mendapatkan ya point of view dari produk kita seperti ini. Dan kalau misalkan kita select out, dia akan menjadi seperti ini untuk menampilkan secara overview untuk keseluruhan ya profil tren dari produk kita, baik secara data spasial ya, kemudian composition dalam bentuk tree map ya, dan di sini terlihat informasi ada di dalamnya. Demikian juga dengan forecasting ya. Dan ini sangat interaktif ya, karena kita bisa select untuk profile California. Nah, trennya seperti ini, atau di New York City ya, ini sebagai dua Pareto yang berkontribusi terhadap 80% terhadap kontribusi penjualan. Dan when kita move on to another page ya, nah di sini kita bisa melihat itu composition di dalam decision ya. Di sini ada penjualan untuk teknologi ya, kemudian di sini ada furniture ya, dan juga ada macam-macam subkategori produk ya, dan kita bisa lihat komposisinya di sini. Termasuk di situ adalah value dan juga kontribusinya terhadap keseluruhan ya. Kita bisa lihat sekian persen ya, atau in total 100%, dan kita bisa interaksikan ya. Jadi di sini juga kita bisa menampilkan untuk monthly ya, monthly sales trendnya seperti ini, sehingga kita bisa melihat di sini ya, kira-kira tuh rata-rata di bulan Juni ya, kemudian juga ada produk-produk tertentu ya, itu yang cukup banyak di order di bulan Maret ya, di bulan Maret, kemudian di sini juga ada di bulan September dan sebagainya. Dan ini sekali lagi dia cukup interaktif ya, jadi kita bisa interaksikan data-datanya. Dan di sini kita bisa menggunakan teknik NLP ya untuk menghasilkan chart itu berdasarkan plot ya. Jadi di sini misalkan kita mau menselect nih, kira-kira top order city by year to date sales itu yang mana aja gitu. Nah, ini kelihatan nih, New York City ya, 86 juta, kemudian ada Seattle dan sebagainya. Dan kalau misalnya kita ganti, ya kan, top order by top order cities by apa nih? Kita ganti, let's say misalnya kategori ya, kategori produk ya. Di sini kita bisa masukin ya kategori seperti itu ya, sehingga dia muncul seperti ini. Nah, ini dia dalam bentuk tabel. Dan kalau kita mau cari lagi yang dalam bentuk plot yang lain ya, misalnya top order state by year to date year to date sales ya. Nah, ini kita bisa dapatkan ya. Ini ada California, New York dan sebagainya ya. Dan ini tentunya kita juga bisa ganti-ganti ya. Misalkan kita buat sales ya, total sales dia dapat sekian ya. Atau bisa kita buat sales by apa nih? Ya, misalnya sales by kategori ya, kategori. Sehingga kita bisa dapat nih sales by kategori gitu ya. Ya kita dapatkan ya, ini sales by kategori, ada teknologi, ada furniture ya, atau kita buat misalnya sales by kategori and subkategori misalnya ya. Kita bisa dapatkan juga seperti ini. Jadi ada macam-macam guys cara-cara kita menghasilkan berbagai plot hanya dengan melakukan texting ya. Jadi ini sangat membantu um, manajemen ya, business users untuk melihat ya kira-kira segmentation, targeting, positioning. Kalau di sini decisionnya gimana nih? Kita bisa lihat nih. Ternyata ya kan segmen terbesar kita tuh adalah consumer, dan kita paling banyak itu jual ya di West dan juga di East ya. Sementara untuk kategori produk yang banyak di order itu adalah barang-barang produk teknologi ya di sini. Dan kita bisa lihat ini, oh kita interaksikan juga dengan data-datanya. Nah, di sini ada kelihatan ya barang teknologinya apa aja, penjualannya seperti ini, dan terakhir kita bisa melakukan modeling. Ya kan? Jadi nggak hanya visualisasi. Di sini contoh ya, for instance, kita mau menampilkan nih, kira-kira kita itu kalau jual barang yang punya kontribusi profit paling gede itu kategori produk yang mana nih, ya kan? Apakah office supplies, furniture atau teknologi? Sehingga decisionnya itu tepat gitu kan. Kalau misalnya nih kita mau profit oriented dengan tambahan sales ya, artinya kita fokus di produk di sini office supplies. Kenapa? Karena slope-nya 0,37 lebih besar dibandingkan itu teknologi dan juga furniture. Kayak gitu guys. Jadi inilah gimana caranya kita mentransform ya banyak dataset kita sehingga itu menjadi insight dan kita gunakan buat mengambil decision sehingga kita bisa mengoptimalkan bisnis kita, meningkatkan keuntungan kita, mengurangi kerugian ya, memanage operasional supply chain dan macam-macam. Bagi kamu yang ingin belajar terkait dengan skills ini dan juga bagi
perusahaan yang ingin mengakuisisi ya platform ini dan juga pengalamannya, kita silakan kontak key account manager kami ya melalui email business@patriaku.id. Silakan visit di web kami ya. Situ lengkap sekali guys. Ada berbagai demo juga untuk machine learning ya dan juga AI ya. Silakan feel free to discuss ya. Have a nice weekend. Bye bye.